Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa dan sahabat Yayan dimanapun berada di channel YouTube Yayan Parepare dalam program Bincang Akademia IAIN Parepare, sebuah program yang sangat informatif dan cukup edukatif, memberikan informasi seputar Yayan Parepare. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan acara ini dalam momen yang sangat istimewa, karena kita juga kedatangan dua tamu yang adalah sangat istimewa. Mereka ini adalah mahasiswa berprestasi dan wisudawan terbaik Yayan Parepare. Langsung saja saya menyapa mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah baik. Saya akan meminta kalian berdua untuk mengenalkan diri kepada pemirsa. Kesempatan pertama saya akan persilahkan kepada yang di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rifkiana, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Iya, Rifkiana ya. Saya panggil Anna ya. Oke. Lanjut di samping kiri saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Umul Syahriani dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Iya, dipanggil Umul, Pak. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan selamat ya atas pencapaian kalian yang telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang strata 1, dan terlebih karena kalian ini menjadi wisudawan terbaik. Ini adalah sesuatu yang harus diapresiasi, sehingga itu pun yang menjadi latar sehingga kalian kami undang di studio ini untuk berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, dan tentu saja kita berharap bahwa kalian ini bisa menginspirasi khususnya teman-teman kalian yang masih dalam proses perkuliahan ya. Baik, saya ingin memulai. Menjadi wisudawan terbaik ini adalah sebuah prestise, sebuah kebanggaan ya. Nah, ketika kalian disebutkan atau dinobatkan menjadi wisudawan terbaik ya, perasaannya pada saat itu bagaimana ya? Bisa kita berbagi ya? Saya kesempatan tadi saya silahkan kepada Anna terlebih dahulu. Perasaannya ya bangga pada diri sendiri, tidak menyangka akan bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang tentunya mahasiswa-mahasiswa lain juga lebih baik dibanding saya, tapi alhamdulillah bisa dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. Itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Surprise ya? Iya, betul itu. Iya. Karena kan di Fakultas Syariah itu kan ada 4 prodi. Oh iya. Ya, nah ini yang dari mahasiswa-mahasiswanya kan banyak. Tentunya ini adalah suatu kebanggaan bisa mengalahkan mahasiswa-mahasiswa yang ratusan orang jumlahnya. Iya. Dan tidak terbayang ya sebelumnya bahwa akan jadi wisudawan terbaik. Betul. Ya. Oke. Ke Ummu, gimana perasaannya menjadi wisudawan terbaiknya? Perasaan saya sangat terharu, senang, apalagi bangga terhadap diri sendiri yang mampu mencapai prestasi yang sama sekali tidak dibayangkan sebelumnya. Mengenai ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, karena mereka lah yang menjadi motivasi saya untuk bisa dan sampai diberikan predikat sebagai fakultas, diberikan predikat mahasiswa terbaik di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Iya, jadi orang tua ini dipersembahkan khusus ya kepada orang tua ya. Iya, Pak. Ini tentu saja menjadi sebuah kebanggaan orang tua atas prestasinya ini. Nah, bisa nggak waktu orang tua tahu bahwa kalian ini menjadi wisudawan terbaik, apa yang mereka sampaikan ke kalian?
Anak-anak dulu ya. Oke, waktu tahu orang tua saya tahu bahwa saya menjadi wisudawan terbaik, itu perasaannya terharu Pak. Kemudian tidak menyangka bahwa selama ini anak kan tidak pernah sampaikan bahwa saya ini mahasiswa yang rajin, apa kan yang dia tahu itu keluyuran kan biasa begitu. Ada kepentingan organisasi saya tidak kasih tahu orang tua, yang penting mah saya mau keluar, saya sampaikan begitu. Jadi orang tua tidak tahu apa kegiatan saya selama ini di kampus. Pas selesainya dia tahu bahwa saya wisudawan terbaik, tidak nyangka Pak, terharu. Kemudian ditanyakan sama keluarganya juga bahwa ternyata anak saya tidak jalan salah selama ini. Informasinya bahwa Anna menjadi wisudawan terbaik, siapa yang sampaikan ke orang tua saya? Langsung disampaikan. Pertamanya saya tidak sampaikan dulu Pak, katanya begini, mah dipanggil di kampus untuk ada acara. Terus bilang acara apa? Bilang acara ramah tamah. Saya tanyakan begitu, bilang oh ya insya Allah saya datang. Pas siangnya bilang, anak kenapa saya cuman saya orang tua yang datang? Bilang, kita diundang khusus. Bilang, setelahnya itu Pak, dia bincang-bincang sama Ibu Kabak. Ternyata disampaikan sama Ibu Kabak bahwa anak ibu itu mahasiswa berprestasi. Nah setelah pulangnya baru saya sampaikan, bilang, jadi anak ini mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Begitu, Pak. Iya, saya kira luar biasa ya. Iya, Pak. Kalau Umu sendiri bagaimana apresiasi atau reaksi orang tuanya ketika tahu bahwa Umu ini wisudawan terbaik nih? Reaksi pertama kali orang tua saya itu menangis dan terharu dengan pencapaian saya yang diberikan predikat wisudawan terbaik Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan disebut oleh rektor langsung pada saat acara wisudawan itu. Kemudian awalnya orang tua saya tidak tahu kalau saya diberikan predikat tersebut. Namun ada salah satu teman saya mengatakan bahwa Umul termasuk wisudawan terbaik Bu, Pak. Lalu awalnya saya tidak mau mengatakannya, tapi karena banyak pamflet yang tersebar, ada teman yang mengatakan, saya jadi kayak apa nih Pak, kayak aduh senang sekali bahwa orang tua bisa sebangga itu dengan pencapaian yang saya dapatkan. Iya, luar biasa ya. Saya kira itu adalah sebuah kebanggaan bagi orang tua, dan saya kira apa yang kalian raih hari ini itu berkat mereka ya, orang tua yang senantiasa mensupport. Nah, ada nggak kesan atau pesan khusus yang mau disampaikan ke orang tua melalui kesempatan ini? Anna, saya silahkan Anna. Pesannya kepada orang tua saya, terima kasih khususnya kepada mama, yang memang saya ini dari kecil itu sudah sebagai seorang anak yatim Pak. Karena kan ayah meninggal pas umur 6 tahun. Jadi semua kebutuhan dalam hidup saya itu orang mama yang betul-betul berperan penting, mulai dari sekolah, mulai dari SD sampai kuliah ini, mama yang semua tanggung semua kebutuhan saya. Sampai saya ketemu sama suami saya yang memang betul-betul memotivasi saya untuk bisa menjadi mahasiswa yang terbaik. Iya, luar biasa ya perjuangan orang tua ya, khususnya ibu yang ternyata sudah single parent ya buat Anna ya, yang selama ini bekerja keras membiayai untuk pendidikan Anna ya, dan alhamdulillah saya kira ini sudah terbalas ya. Apa yang prestasi yang diraih oleh Anna ini adalah sebuah kebanggaan orang tua, tidak sia-sia ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak yang
sudah meninggal itu insya Allah akan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Iya. Nah kalau untuk Umu sendiri pesan atau kesan untuk orang tua ada yang mau disampaikan? Teruntuk kedua orang tua saya ucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya, dan saya bersyukur masih memiliki kedua orang tua. Selain itu untuk saudara-saudara saya yang telah mendukung saya dalam setiap keadaan saya, mulai dari perkuliahan, mulai dari setiap apapun yang akan saya lakukan, dia selalu mensupport saya untuk kedorongan saya, selalu menjadi motivasi terbesar saya untuk mencapai segalanya. Dan Bapak merupakan salah satu pendukung saya untuk melanjutkan S1 saya, karena di antara dua pilihan untuk kuliah saya sebenarnya tidak ingin kuliah, namun karena adanya faktor dukungan dari Bapak bahwa kamu ambil saja yang di Parepare, kamu kuliah, Bapak insya Allah bisa membiayai kamu. Setelah itu saya pun memberanikan diri saya untuk melanjutkan perkuliahan saya di Parepare di antara dua pilihan yang saya diterima. Iya, jadi Umu ini pernah berpikir untuk tidak kuliah? Iya Pak. Karena faktor apa? Yang pertama itu faktor biaya. Kemudian saya pernah mendaftar Pak, tapi yang saya sukai tidak diterima, malahan yang pilihan ketiga yang diterima. Iya. Jadi awalnya pernah berpikir untuk tidak kuliah karena faktor biaya, ya. Iya. Ini saya sudah dapat merasakan kalian ini berdua, ya, berasal dari keluarga yang secara ekonomi perlu perjuangan untuk kalian harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Ini adalah sesuatu yang saya kira luar biasa bagi kalian, ya. Mau melanjutkan pendidikan dengan kondisi ekonomi yang keluarga yang jauh dari sewajarnya, ya. Ya ini adalah sesuatu tantangan ya luar biasa, ya. Kalian bisa menyelesaikan perkuliahan dengan kondisi yang seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh ini, saya ingin bertanya ke kalian nih. Kalau Ana kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, ya. Kalau Umul di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, bisa nggak ceritakan alasan kalian kenapa fakultas ini dan prodinya kalian itu yang menjadi pilihan buat kalian? Coba Ana. Alasan saya mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam memang sebenarnya saya itu sudah saya sudah memang mematok Pak bahwa fakultas ini yang mau saya masuki karena sesuai dengan cita-cita saya. Tetapi prodi ini sebenarnya bukan yang saya inginkan. Yang pertama itu yang saya inginkan itu prodi hukum pidana Islam. Iya, tetapi setelah saya berbincang dengan simpe saya yang kebetulan di situ belum sebagai suami, dia katakan bahwa lebih baik hukum tata negara kita ambil. Alasannya karena dia lihat kemampuan saya dalam berdebat, kemudian dalam public speakingnya. Jadi dia mengarahkan bahwa hukum tata negara itu lebih cocok dengan diri saya, seperti itu Pak. Jadi awalnya saya ambil hukum pidana Islam, kemudian saya ambil hukum tata negara. Tapi pas pemberian apa itu Pak yang pas kemarin yang disuruh pilih hukum pidana, kan dua pilihan diberikan. Jadi yang pertama itu saya pilih hukum tata negara, pilihan kedua hukum pidana Islam, dan ternyata yang jodohnya itu hukum tata negara. Tata negara, tapi jelasnya memang cita-citanya di hukum. Iya Pak. Iya, mau jadi seorang advokat ataupun hakim. Ya. Iya. Oke, dan saya kira menjadi
sarjana hukum tata negara itu ya peluang ke sana juga terbuka Iya, ya. betul Pak. Katanya kalau hukum tata negara semua hukum bisa dipelajari, beda sama hukum pidana yang memang menghususkan. Iya. Oke. Kalau Umu sendiri gimana? Sehingga memilih Fakultas Usuluddin ya? Awalnya saya memilih fakultas ini dan prodi ini karena iseng Pak. Iseng. Ya. Pemilihan ini kan mendaftar dari jalur SPAD. Itu awalnya saya tidak mau, bahkan tidak mau Pak. Ini pun pemilihannya teman saya yang memilihkan, bilang kamu saya daftarkan ya. Baru saya bilang iya, daftarkan saja, semau kamu. Begitu Pak. Langsung saat itu teman saya memilihkan, kamu cocoknya prodi ini. Langsung saya bilang, iya kamu pilih saja yang mana kamu sesuai dengan pilihan saya menurutmu. Terus setelah itu pada saat pengumumannya saya lolos di pilihan ketiga karena mungkin karena nilai agama saya pada saat itu termasuk mumpuni untuk melanjutkan di prodi ini. Jadi saya di antara beberapa pilihan yang lulus di SB yang lainnya juga ada, tapi karena saya memilih yang dekat-dekat saja antara Papua dan Parepare Pak. Oh iya. Jadi nggak nyesal ambil prodinya. Prodinya pilihan orang, bukan pilihan sendiri. Iya, alhamdulillah Pak, qadarullah. Ternyata pilihan Allah lah yang paling baik untuk saya. Bagaimana saya mengelola waktu saya dengan orang-orang di sekitar saya, bagaimana saya mengelola waktu saya dengan pemilik langit dan bumi, yaitu Allah. Iya. Jadi kalau Anna tadi itu memang dari awal sudah jatuh cinta kepada hukum. Iya, walaupun di situ ada kebimbangan. Iya, tapi sebaliknya Umul ini iseng ya. Tapi akhirnya jatuh cinta juga ke prodi manajemen dakwah. Alhamdulillah setelah menjalaninya, karena prinsip saya itu ketika saya mengambil sesuatu itu maka saya akan melakukan yang terbaik dengan pilihan yang saya ambil, begitu Pak. Jadi berlahan jatuh cinta ya dengan prodinya itu ya. Iya Pak. Ya, sehingga bisa betul-betul berproses di sana. Nah, Pak. Tentu saja pemirsa dan sahabat kampus ini mau berbagi pengalaman lah dengan kalian ini selama proses perkuliahan di kampus ini sehingga bisa menjadi mahasiswa berprestasi, wisudawan terbaik. Apa yang kalian lakukan? Coba Anda bisa ceritakan lah momen-momen mungkin yang sehingga kalian ini bisa menjadi wisudawan terbaik nih. Ini bukan sesuatu yang ini biasa. Iya Pak, kalau saya yang paling utama itu Pak disiplin. Sebelum dosen datang saya harus ada sebelum dosennya datang begitu. Kemudian yang kedua, saya tuh kalau ada waktu luang Pak, saya tidak pergi ke kosnya teman, kan biasa ada ajakan teman bahwa ayo ke kos istirahat. Saya lebih suka istirahat di perpus Pak, sambil menunggu dosen waktunya tiba. Saya buka-buka buku yang sesuai dengan apa yang akan dibahas nantinya. Jadi ketika dosen berinteraksi di kelas, kita tidak keterbelakangan, artinya kita mengerti apa yang dibahasakan oleh dosen, seperti itu. Oh, itu dalam proses perkuliahan ya. Jadi, dan ini yang saya pegang teguh Pak, mulai dari semester 1 sampai semester 7 yang tatap mukanya. Seperti itu. Kuncinya adalah kedisiplinan. Disiplin dan luangkan waktu untuk terus belajar. Ya, sebelum. Iya. Selain itu, apa lagi yang dilakukan Nana dalam selama proses perkuliahan? Selama proses perkuliahan Pak,
Saya juga senantiasa melakukan tanya jawab sama dosen, kemudian berbagi pengalaman. Ada yang sebenarnya begini, satu kunci bahwa dosen itu tidak selamanya mengetahui apa keseluruhan dari mata pelajaran yang dia bawakan. Oleh sebab itu dosen itu lebih suka sharing kepada mahasiswanya, Pak. Itu yang saya dapat di bangku perkuliahan. Seperti Jadi itu. intinya sebagai mahasiswa kita harus aktif ya. Iya, aktif berpartisipasi dalam perkuliahan, tidak hanya diam kemudian selesai perkuliahan pulang lagi tidur, tidak seperti itu. Perkuliahan lebih dari sekolah yang SD, SMP, SMA beda. Perkuliahan itu yang lebih penting itu adalah sebagai apa ya namanya, mahasiswa itu lebih bisa berperan penting daripada dosen itu sendiri, seperti itu. Karena kan dosen hanya memberi informasi sedikit, kemudian yang utama mahasiswanya yang bisa mengambil pelajaran dari yang diberikan oleh dosen. Mahasiswanya yang Iya. harus mendalami. Iya, ya. harus lebih aktif untuk mencari informasi, kemudian dari informasi itu bisa sharing sesama dosen. Tapi selama kuliah kira-kira apa yang menjadi pembeda antara Anda dengan mahasiswa pada umumnya sehingga bisa berprestasi begitu? Saya rasa tidak ada, saya rasa Pak tidak ada pembeda antara mahasiswa yang satu dengan yang mahasiswa seperti saya, cuman mungkin faktor dari waktu yang dari faktor waktu yang mereka gunakan. Kan mereka biasa kalau akhir pekan mungkin berlibur apa segala macam. Kalau saya meluangkan waktu untuk olahraga, kemudian mencari hal-hal yang bisa dikatakan positif lah Pak untuk diri saya. Jadi itu kata kuncinya dari Iya, Anda ya. iya, Nah, Pak. Oke, saya berpindah ke umum. Nih, bisa diceritakan, Mbak? Mengenai itu Pak, seperti juga Anda, mengenai saya disiplin sebelum dosen datang, saya sudah datang di tempat. Kita juga sebagai mahasiswa harus aktif di dalam kelas, bukan hanya tinggal duduk datang, tinggal duduk diam pulang. Seperti mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Yang bagaimana itu mahasiswa Ya, kupu-kupu? kalau di kampus tinggal duduk diam terus pulang, itu Pak. Yang menjadi pengalaman saya itu Pak, saya melakukan yang terbaik menurut versi saya sendiri. Bagaimana saya mengerjakan tugas untuk tepat waktu mengumpulkannya. Jadi sebelum dosen atau waktu deadline itu sudah ada, saya berusaha sebisa mungkin untuk membagi waktu saya antara organisasi dan perkuliahan akademik saya. Nah, di sini saya harus pintar-pintar dalam membagi waktu. Bagaimana saya mengerjakan tugas di dalam akademik, kemudian saya mengemban amanah juga di organisasi. Bagaimana saya sebagai tokoh di dalam organisasi tersebut bisa untuk melakukan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk saya, gitu Pak. Iya. Jadi Mulu ini selain kuliah juga aktif di organisasi. Iya, alhamdulillah Pak. Di apa organisasinya? LDN Al-Madani. Udah. Jadi selain di bangku perkuliahan juga Umul ini punya kegiatan organisasi ya yang banyak. Nah, ini kan banyak juga teman-teman ini yang aktif organisasi tetapi kuliahnya terbengkalai. Nah, apa kira-kira yang menjadi persoalan itu antara organisasi di perkuliahan Anda? Ada masalah nggak di sana itu? Ya, semuanya hanya persoalan waktu Pak. Persoalan waktunya itu susah dibagi antara akademik dan organisasi. Bahkan ada mahasiswa yang organisasinya unggul dan akademiknya yang surut begitu. Namun menurut saya akademik merupakan suatu hal yang
penting karena awal tujuan kita untuk perkuliahan akademik. Namun di sisi lain kita membutuhkan bantuan dari organisasi tersebut, penopang antara akademik dengan organisasi. Jadi menurut saya persoalan waktu, pembagian waktu tersebut yang harus kita atur. Nah dari prodi manajemen dakwah saya belajar bagaimana saya mengatur dan mengelola waktu saya antara akademik dan organisasi, bagaimana saya mengatur waktu saya antara akademik, organisasi, begitupun juga dengan hubungan saya dengan Allah, bagaimana saya mengaturnya untuk lebih baik lagi, begitu. Iya, jadi organisasi yes, akademik juga yes ya. Jadi kedua-duanya ini justru memang harus sinergi ya. Iya, betul. Iya, betul, saling menyempurnakan ya, karena kedua-duanya ini kan penting. Ada ya. yang dari dalam, ada yang dari luar. Di organisasi itu kita mengapresiasi atau menerapkan ya kan di akademi semacam kita, teori ya, memperoleh pengalaman di organisasi dan ini akan membentuk kita ya. Nah, yang jadi banyak persoalan ya, bagaimana caranya ini untuk kita bisa berprestasi, organisasi juga yes, bukan sebaliknya ini Anna. Kalau saya Pak, seperti tadi saya itu bisa berprestasi di akademik dan juga bisa berorganisasi dengan baik itu karena bisa memanajemen waktu yang baik Pak, dimana ketika biasanya mahasiswa itu cenderung kepada satu hal saja, biasa mengabaikan akademik, organisasi unggul. Nah, begitupun dengan sebaliknya, biasa akademiknya diunggulkan, organisasinya diabaikan. Padahal sebenarnya kedua hal ini harus seimbang Pak. Walaupun kita rasa bahwa hal tersebut sulit, tetapi hal ini yang kemudian bisa membawa pengaruh yang besar karena tidak dalam akademis itu kita hanya diajarkan teori, kemudian pengetahuan yang bersifat umum, sedangkan di organisasi kita mendapatkannya secara khusus, baik pengalaman praktik di organisasi itulah kita harus berkembang. Nah, kebetulan saya tidak memegang organisasi dalam Pak, tetapi saya memegang organisasi luar yang kemudian saya diangkat sebagai pengurus dan salah satu sekretaris ranting dan juga sebagai pengurus cabang Kota Parepare. Selain itu saya juga diangkat sebagai pengurus, sebagai asisten sekretaris untuk organisasi Forki, seperti itu Pak. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana memanajemen waktu yang baik agar akademik unggul dan organisasi pun mengikut, seperti itu. Iya, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi antara kuliah dan organisasi harus berjalan. Iya, harus beriringan. Ya, karena masing-masing saling melengkapi dan menyempurnakan ya antara pengetahuan dan praktisnya. Iya, itu. betul sekali Pak. Nah, saya membaca biografi kalian. Kalian ini memiliki banyak aktivitas dan juga prestasi di organisasi. Ya, Anda bisa sampaikan ya ke kita semua prestasinya selama ini, baik di akademik maupun di luar itu apa saja yang. Alhamdulillah, prestasi saya di akademik itu lebih banyak ke penulisan karya ilmiah Pak. Sebenarnya saya sering waktu semester awal itu sering ikut kompetisi debat, cuman karena kemarin di Manado kalau tidak salah, Gorontalo itu yang pas seleksi itu saya sudah tidak ikut lagi karena katanya Simpe, kamu tidak bisa memang bakatnya ada di situ tetapi selalu di-stuck sama orang lain ceritanya. Nah, jadi saya beralih ke penulisan karya tulis ilmiah dan alhamdulillah hal itu bisa dilihat pada Fosil 2019 saya
juara 2 dalam LKTI. Kemudian pada acara Faksi Law Fair juga mendapatkan juara 2 pada penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya di organisasi saya sempat mendapat juara 3 dalam Kejurda Pinrang pada tahun 2017. Nah, di situ setelah saya ikut lomba pada terakhir kalinya itu Pak, saya sudah tidak ikut lagi lomba-lomba selanjutnya karena kendala saya adalah bagaimana saya bisa menumbuhkan adik-adik saya yang lebih berprestasi, sehingga setelah itu saya stuck di perlombaan itu, kemudian beralih mengurus adik-adik seperti iya. itu. Jadi Ana ini kan adalah atlet ya? Iya, selain atlet karate ya, iya, dan sekarang ini memimpin di salah satu grup karate ya. Iya. Luar biasa ya. Nah kalau Umul, prestasi-prestasinya ini selama ini apa yang sudah dicapai, bisa disampaikan? Alhamdulillah, pada prestasi yang saya capai pada perkuliahan hanya beberapa saja Pak, sedikit saja. Kalau bidang saya itu di seni, bagian seni, saya pernah mendapatkan juara 1 nasyid di Fuad Harmoni. Kemudian di HMJ kegiatan begitu saya juga pernah mendapatkan juara-juara. Kemudian beasiswa dari Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Sopeng. Menurut saya merupakan hal yang sangat membantu saya dalam menjalani perkuliahan. Namun prestasi yang saya maksud menurut saya Pak, ketika saya mampu untuk memastikan bahwa saya berada pada surga pada akhirnya, insya Allah. Iya, luar biasa ya. Itu idaman semua orang. Nah oke. Luar biasa ya prestasi kalian ini ya, patut memang menjadi teladan bagi mahasiswa yang lain. Nah, setidaknya dalam proses perkuliahan nih ya, tentu banyak juga kesan-kesan, ada banyak tantangannya. Iya. Ayo bisa berbagi ya tantangan-tantangan selama proses perkuliahan ini seperti apa? Iya. Saya Pak, tantangan selama proses perkuliahan itu sebenarnya tidak hanya datang dari dosen saja Pak, tetapi juga datang dari teman-teman. Nah, teman-teman ini kan ada yang bisa membawa kita ke suatu hal yang positif, ada juga ke hal yang negatif. Nah, intinya kita harus bisa membedakan yang mana yang bisa membawa kita kepada suatu hal yang positif dan yang mana yang bisa membawa kita ke hal yang negatif Pak. Kemudian tantangan yang paling besar menurut saya ini adalah bagaimana bisa membiayai kuliah. Nah, alhamdulillah dari prestasi-prestasi yang saya dapatkan, selain itu saya juga mengajar. Alhamdulillah saya diperkenalkan sama pimpinan cabang BNI yang dulunya menjabat yang sebelum diangkat ini Pak, yang sekarang ada di wilayah, dia itu Pak Andi Nur Alam. Nah, Pak Andi Nur Alam ini punya anak perempuan. Nah, alhamdulillah dari prestasi yang saya dapatkan di pondok pesantren, saya bisa mengajarkan anaknya untuk mengaji. Nah, dari hasil mengaji itu Pak Andi Nur Alam kemudian mengatakan bahwa nanti saya biayai kuliahnya ya. Alhamdulillah rezeki tidak kemana kalau memang rezeki kita. Alhamdulillah mulai dari semester 2 sampai semester 4 Pak Andi Nur Alam yang biayai semua keperluan kuliah. Kemudian setelah itu lanjut kepada Simpe Sardi yang memang suami saya yang membiayai perkuliahan selama ini. Ya, luar biasa ya. Iya. Nasibnya Ana ini. Iya, betul Pak. Iya, jadi dari kuliah semester 1 itu ada yang membantu. Iya, ya. alhamdulillah. Dan semester 1 ini, itu Pak belum dibantu. Oh, Alhamdulillah semester 2 ya? semester 1 itu
kan waktu SMA saya ketemu sama Simpe Sardi, ditanya mau lanjut kuliah atau bagaimana, bilang kalau misalnya ada rezeki lanjut kuliah. Sebelum selesai SMA itu Pak, saya menabung untuk biayai kuliah untuk semester 1 Sudah itu. menabung dari SMA Iya, untuk betul. kuliahnya ya. Iya Pak, Ini karena plan. kan orang tua tidak bisa kita Iya. andalkan untuk hal-hal seperti itu, melihat dari kondisi ekonomi, kemudian keluarga yang banyak, adik-adik yang harus juga disekolahkan, maka dari situ saya inisiatif Pak untuk menabung. Luar biasa ya. Iya. Anna ya, dan saya kira rezekinya juga Alhamdulillah, Pak. dimudahkan Iya, ya, dimudahkan jalannya, dan ternyata ini juga sudah ada Iya. jodohnya ya. Iya Pak, Jadi, dari Simpe Sardi sebenarnya tuh dari SMA saya pacaran sama dia, alhamdulillah sampai sekarang masih sama. Iya, jadi Iya. proses dalam semester berapa menikah? Semester 7 kemarin Pak. Oh, semester 7 Iya. ya. Jadi ya dalam proses perkuliahan menikah. Iya. Ya, luar biasa ya, itu jalan yang Allah tunjukkan ya. Betul. Dimudahkan jalannya dan alhamdulillah bisa selesai Iya. ya dengan baik. Nah, kalau Umul, Kalau saya Pak, tantangannya itu cuma pada pembiayaan pada saat kuliah, karena merupakan hal yang sangat sensitif bagi saya, karena orang tua yang semakin hari semakin tua membuat saya untuk terus semangat bagaimana saya mendapatkan pembiayaan untuk kuliah saya, dan qadarullah Allah memberikan jalan yang sangat luar biasa untuk saya untuk membiayai kuliah saya, adanya beasiswa yang disarankan oleh om saya untuk saya mendaftar, dan alhamdulillah memenuhi kriteria untuk untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu tantangannya ketika kan semester akhir Pak tidak lagi, karena kan KHS-nya itu selesai perkuliahan tinggal skripsi. Terus cobaan lainnya atau tantangan yang lainnya itu saya benar-benar diuji dalam kesabaran saya, karena sebelum wisuda kemarin saya sudah memang ACC Pak, ACC skripsi saya, cuma qadarullah Allah belum mengizinkan saya untuk mendaftar di wisuda itu. Alhamdulillah sekarang saya diuji kesabarannya Pak, alhamdulillah mendapatkan juga yang sangat luar biasa, mencapai wisudawan terbaik, dan itu sangat tidak disangka-sangka Pak menurut saya. Jadi itu keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh ya, akan dimudahkan jalannya ya, seperti kalian berdua ini ya. Dari sisi ekonomi sebenarnya ya sulit, tapi alhamdulillah rezeki datang tiba-tiba. Allah menunjukkan rezekinya karena lahir dari kesungguhan kalian ya. Allah menunjukkan itu karena lahir dari kesungguhan kalian. Nah, terakhir nih, setelah selesai nih untuk Umul nih, Iya Pak. mau lanjut studi atau mau lanjut ke jenjang pernikahan? Begini Pak, kalau misalnya begini, awalnya saya mau kuliah, awalnya saya semua orang pasti mendambakan yang namanya lanjut S2 pasca sarjana Pak. Begitupun pekerjaan, kalau misalnya bisa imbang antara pekerjaan dan perkuliahan, kenapa tidak? Why not Pak toh? Kemudian ketika disandingkan dengan pernikahan, kalau misalnya bisa, kalau misalnya qadarullah jodohnya sudah datang, kenapa tidak juga Pak? Namun kalau misalnya faktor dari lingkungan bahwa mengatakan kalau ada rezeki insya Allah lanjut S2, tapi kalau menurut saya sendiri lebih baiknya saya mencari pekerjaan dulu untuk bagaimana saya melanjutkan kuliah. Bagaimana saya melanjutkan kuliah nanti setelah saya sudah punya pekerjaan, Pak. Iya, insya Allah. Saya kira orang yang berilmu itu akan ditunjukkan jalannya, dimudahkan, ya. Insya Allah. Ya, karena ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau yang Anna ini kan, ya sudah ketemu ya jodohnya ya. Alhamdulillah. Tapi masih berpikir nggak untuk melanjutkan studinya?
saya itu Pak mengatakan bahwa pendidikan itu di atas segala-galanya Pak. Kenapa? Karena saya lihat orang tua saya, orang memandang dari pendidikan dan dari materi. Nah, apabila kita tidak memiliki kedua-duanya akan dikucilkan. Jadi saya ini mau rencana insya Allah kalau ada rezeki lanjut S2. Tetapi sebelumnya Pak, saya mau cari kerja dulu, kemudian lanjut PKPA sesuai dengan cita-cita yang ingin saya gapai. PKPA itu semacam profesi advokat Pak, yang kemudian dididik selama 2 tahun, kemudian dimagangkan, terus diangkat seperti itu. Adapun nanti S2 kata Simpei, kalau misalnya mau ambil S2 itu sudah yang lebih tinggi akreditasinya katanya, karena kan sudah dilihat dari sini mampu. Jadi dia sarankan untuk ambil universitas yang betul-betul terakreditasi seperti itu. Iya, saya kira peluangnya kalian ke sana terbuka lebar ya. Iya. Bahkan bukan hanya di Parepare, tetapi kalian bisa melangkah lebih jauh ya. Bahkan saya kira ke luar negeri itu juga memungkinkan ya. Insya Allah Kalian yang berprestasi ini saya kira akan terbuka ruangnya untuk kuliah di universitas yang bahkan di luar negeri, dan saya kira banyak fasilitas beasiswa untuk itu. Iya, diniatkan, didorong, dan semangat ya, harus tetap. Saya kira pemirsa dan sahabat kampus dimanapun berada, perbincangan kami hari ini mudah-mudahan memberikan inspirasi lah, khususnya bagi kalian yang masih dalam proses perkuliahan. Mereka berdua ini sama dengan kita semua ya, berangkat dari nol ya. Dari sisi ekonomi mereka juga bukan orang yang berlebih, tapi karena mereka memiliki kesungguhan, memiliki keyakinan, dan seperti yang kita dengar, mereka diberikan jalan dan kemudahan yang datangnya mereka tidak pernah pikir sebelumnya. Tidak disangka-sangka. Ini adalah kata kunci ya, yang harus kita menjadi bekal atau motivasi bagi kita, khususnya kita semua yang masih dalam proses perkuliahan. Saya kira saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian berdua sudah hadir di studio kami untuk berbagi rasa, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi lah untuk yang lain ya. Dan teruslah berjuang. Jalan di depan masih sangat panjang ya, tentu butuh semangat, butuh ikhtiar, dan saya kira kerja keras. Demikian pemirsa dan sahabat kampus, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.